sudah berlangsung dan saat ini majelis hakim sedang mendengarkan keterangan dari ahli yang mengucapkan sumpah. Lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ada bawa identitas Bapak? Kita langsung digelontorin aja gitu. Ada mau please? Tidak. Dari penuntut umum? Cukup ya. Kami tidak ada komentar mengenai itu. Cuma kami hanya mohon petunjuk sama Yang Mulia sehubungan dengan saksi ini. Mohon petunjuk, guidance, petunjuk dari Mulia. Apakah saksi ini nanti seperti yang Mulia sampaikan beberapa waktu lalu adalah membantu kita untuk membuat terang perkara ini. Dan ada juga sonis, atau apakah juga saksi ini diperkenankan untuk mengomentari atau pendapat tentang CCTV itu sendiri. Mohon petunjuk dari Mulia. Maksudnya kalau untuk membuat terang itu pasti kita dukung Yang Mulia supaya terlihat kejadiannya. Tapi kalau untuk mengomentari ini kan mungkin jadi tafsir karena kita bisa melihat sendiri. Tapi itu pun kami serahkan pada Yang Mulia petunjuknya. Sebagaimana kewajiban seorang ahli kan untuk memberikan pendapat sebagaimana sumpah yang telah diucapkan ya. Saya pikir sudah paham Bapak sering sebagai ahli. Bulan kali ya. Ya apabila nanti ada keberatan agar supaya dikemukakan dalam persidangan baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum ya. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita Kesaksian Roni Niti Baskara. Dapatkan kesimpulan yang seperti sudah Kriminolog Roni Niti Baskara menilai Jessica bukanlah psikopat, tapi Jessica memiliki emosi yang tidak stabil, ditandai dengan suasana hati yang mudah berubah, memiliki kebutuhan besar untuk dicintai, tapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan, tidak suka dikritik dan sensitif. Memperoleh atau termasuk tipe-tipe yang disebut dengan gabungan dari narsistik, ya. Kemudian beliau ini termasuk emotionally unstable personality, mudah berubah-berubah, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif dan seterusnya. Terkait dengan dalam persidangan, pernyataan kriminolog Roni Niti Baskara dibantah oleh Jessica. Iya, terima kasih Yang Mulia. Satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih Yang Mulia, dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. ahli tetap pada pendapatnya. Nanti sebentar saja. Menyalahkan dirinya sendiri. Sementara saksi ahli lainnya juga memberikan keterangan pada sidang Kamis kemarin, yaitu psikolog klinis dan sosial Sarlito Wirawan. Sarlito Wirawan melihat sejumlah ketidaklaziman perilaku Jessica Kumala Wongso saat berada di Cafe Olivier. Tidak memiliki empati. Kalau itu gini, biasanya kalau buat teman kan ditunggu sampai temannya datang, itu kan. Kecuali kalau itu untuk dirinya sendiri. Nah dia mau campur gula, campur apa kayak gitu. Nah terus diminum setelah itu. Gitu. Jadi kalau ini punya temannya terus diintervensi kan namanya itu, diintervensi, dimanipulasi si kopi itu,
dan kemudian didiamkan lagi sampai temannya datang. Yaitu baru sekali ini saya lihat gitu. Ya. Apakah saksi juga ahli juga melihat tayangan CCTV pada saat si Mirna datang kemudian meminum kopi yang dipesan oleh terdakwa? Iya. Iya. Pertanyaannya, apakah kopi yang tadi yang sudah ahli nyatakan bahwa itu sudah dimanipulasi oleh terdakwa, kemudian diminum oleh temannya Mirna mengakibatkan mati? Apakah dari tayangan itu seharusnya apa yang dilakukan oleh terdakwa? Kalau ada seperti itu kan jangan lagi gejala yang parah begitu ya. Batuk-batuk aja itu atau sesak nafas gitu kan mesti langsung menolong. Kenapa lu gitu. Ya. Ambilin minum lah gitu kan gitu. Jadi itu biasanya begitu, hampir selalu begitu. Tidak ada lain reaksi kecuali itu kalau orang biasa. Apakah sepanjang pengamatan ahli melihat apakah terdakwa pada saat itu bereaksi, tidak menolong temannya? Sepanjang saya lihat malah menjauh sebentar ya, menjauh dari tempat dia duduk ya, kemudian melihat sampai orang datang menolong Mirna itu, kemudian dia baru menolong ketika diminta. Saya tidak tahu persis karena itu kan cepat sekali, saya tidak ingat lagi kan sudah agak lama itu. Oke, menjauh. Nah, kalau menjauh dari pandangan ahli selaku ahli psikoklinis, apakah pergerakan menjauh itu tidak seketika membantu? Apakah itu bisa dinilai? Kesimpulannya dapat disimpulkan dari pergerakan itu? Ya, dalam konteks kasus ini kan, selalu analoginya itu dalam kasus-kasus pembunuhan itu biasanya lazimnya itu si pelaku itu menghindar dulu. Sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak terdakwa Jessica. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah upaya terus dilakukan untuk mencegah masuknya virus Zika ke Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso hari ini kembali digelar dengan agenda putusan sela. Hakim Kisworo akan memutuskan apakah dakwaan terhadap Jessica Wongso layak dilanjutkan atau tidak. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan Stella Now yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Stella, jam berapa sidang putusan sela akan dimulai dan apa agenda di sidang kali ini? Elvita, sidang putusan sela yang akan membicarakan apakah dakwaan terhadap Jessica Wongso akan dilanjutkan melalui fakta-fakta persidangan atau tidak, itu akan digelar hari ini pada pukul 10 pagi. Dan di sini sudah akan membahas, kalau kita menelusuri dari awal persidangan, itu sidang pertama digelar pada tanggal 15 Juni 2016, di mana di situ dakwaan dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian juga di sidang yang kedua itu ada tanggapan atas eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Jessica pada saat itu adalah pada tanggal 21 Juni, di mana eksepsi Jessica ditolak oleh tim jaksa penuntut umum karena dianggap tidak fokus kepada pokok permasalahan yang menjadi tuntutan dari jaksa. Dan hari ini putusan sela ini akan menentukan arah dari persidangan ini. Apakah kemudian eksepsi Jessica yang diterima ataukah kemudian tuntutan jaksa yang akan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Hakim Kisworo akan menjadi pimpinan sidang yang akan memberikan
berita acara dan juga meminta tanda tangan dari seluruh panitera hakim yang kemudian juga kita akan ketahui hari ini. Kalau ini berlanjut, kita akan mengetahui fakta-fakta selanjutnya dan juga saksi-saksi, bukti-bukti apa saja yang akan dibawa oleh tim jaksa penuntut umum. Elvita. Ya baik, Stella Nau, terima kasih untuk laporannya.